beliau sangat dingin dalam proses mengambil keputusan, menghadapi masalah. Nggak ada emosi, tenang. Dan membaca ini sebagai sebuah syukur kita hadapi sekarang. Yang susah, kalau ada lawan kita tahu ini lawan. Kalau ada ancaman, kita tahu ini ada ancaman. Yang susah itu kita nggak tahu di mana ada ancaman dan siapa yang jadi lawan. Lebih mudah bagi seorang Surya Paloh itu ketika ngopi memahami Jokowi apa memahami Prabowo? Ya sama Pak Prabowo, mereka sesama alfa, berjalan beriringan kalau sesama alfa. Alfa itu tidak boleh satu di depan satu di belakang, nggak bisa tuh. Ibarat kuda dia harus berjalan bersama. Itu yang diomongin Pak Prabowo ketika digondang dia. Pak Jokowi itu bagaimana kerelaan Bang Surya untuk dipimpin. Kalau kemudian nanti blok politik memang terbentuk nih Mas, 2029 mungkin nggak Nasdem masih mengusung Pak Anies? Terlalu dini berandai-andai. Wah, cangkir kopi. Tapi seorang Willy Aditya terguncang atau enggak? Saya pengen mengkonfirmasi, Mas Willy kan nggak elok kalau membicarakan yang orang lain. Nah, aku tanya mengkonfirmasi Mas Willy. Mas Willy terguncang apa enggak? Sebagai pekerja partai tidak. Tidak. Apa yang buat Mas Willy masih yakin dengan kapal restorasi Surya Paloh? Satu, dia punya Nasdem ini dia udah melewati pemilu ketiga. Ya. Biasanya titik krisis itu di pemilu kedua menuju ketiga. Di dalam pemilu ketiganya dia mengalami lompatan yang signifikan. Gitu. Hanya ada 2 partai dalam siklus itu di Indonesia, Nasdem dan Gerindra. Cek partai yang lain. Artinya titik krisisnya sudah lewat. Jadi dia sudah relatif stabil. Walaupun ada konjungtur, itu menjadi yang saya bilang tadi, riak-riak kecil, sebuah gejolak di dalam secangkir gelas. Itu. Jadi ini suatu hal yang kedua, selain batangnya yang mulai established, organisasi yang mulai established, turnover pasar politik kita itu memang tinggi. Tapi apakah orang mau berspekulasi secara terbuka? Itu pertanyaan besar. Yang ketiga, we trust dengan Pak Surya Paloh, dengan jam terbang, dengan kedinginan kepalanya, dengan kebijaksanaannya. Apa yang tindakan pikiran beliau sangat dingin dalam proses mengambil keputusan, menghadapi masalah. Nggak ada emosi, tenang. Dan membaca ini sebagai sebuah syukur kita hadapi sekarang. Oh, Pak Surya melihat itu ya, syukur dihadapi sekarang. Kenapa? Ya kita tahu yang susah. Kalau ada lawan kita tahu ini lawan. Kalau ada ancaman, kita tahu ini ada ancaman. Yang susah itu kita nggak tahu di mana ada ancaman dan siapa yang jadi lawan. Itu baru berat. Ya, apa kata Sun Tzu itu? Kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, kenalilah lingkungan tempat kamu. Ya konteks itu yang kemudian apa yang dilihat ya Pak Surya dengan beberapa langkah mengambil beberapa proses pembelajaran itu ekspresinya ke dalam dan keluar. Tahu-tahu Nasdem memberikan politik tanpa mahar. Enggak ada orang kepikiran Iya tahu? Tahu-tahu membuka rekrutmen, kepengurusan rekrutmen caleg seluas-luasnya. Tahu-tahu mencalonkan Jokowi, tahu-tahu mencalonkan Ahok. Ahok itu waktu itu partai belum ada 1 juta KTP, pusatnya di gondang dia. Kita kumpulin. Materainya kita yang sediain. Kamu masih ingat 212? Ketika itu ramai, siapa yang buat 412 yang membuat narasi kebangsaan?
Nggak ada pertentangan antara barisan nasionalis dengan Islam, ini bukan dua hal yang bertentangan. Dulu Buya Hamka dengan Soekarno pernah berdebat dengan hal ini. Kenapa kita harus sama anak bangsa harus memiliki klaim yang paling agamais atau yang paling nasionalis? Enggak, dicairkan oleh Pak Surya. Terus mencalonkan Anies Baswedan. Gini. Menarik ini. Ya. Ada jalan keluar. Kenapa? Karena Pak Surya tidak baper. Tidak membawa ini menjadi suatu hal yang ini begini, ini begini. Enggak. Ini kan dia bisa menerabas dinamika-dinamika ini. Itu yang kemudian membuat kawan-kawan di struktur Nasdem, anggota DPRD, DPR Nasdem, para kepala daerah Nasdem cukup tenang. Oh ya, kalau namanya godaan itu tergantung yang menggoda. Iya toh? Itu namanya Adam dan Hawa di surga aja digoda. Apalagi kita. Apalagi kita yang sudah di dunia. Apalagi digondang dia. Apalagi digondang dia. Penuh godaan. Tapi kan tidak ada kantor partai senyaman Nasdem. Ya, apalagi toiletnya. Toilet hangat yang dirasakan oleh wartawan. Bisa 2 jam kita ambil nulis berita di situ tuh. Mas, balik lagi soal blok politik tadi nih. Kalau kemudian Pak Surya Paloh sama Pak Prabowo punya mimpi yang sama gitu, berarti 2029 kemungkinan Nasdem berkoalisi nih Mas sama Gerindra. Gini, gini, itu jumping wacana ya. Ya, yang concern kita adalah kerjasamanya apakah bisa berjalan atau tidak. Ini kan baru ide. Ide tapi belum dimatangkan. Setelah ide dimatangkan jadi tadi draft, jadi konsep, bagaimana mengeksersisnya. Jadi dia tidak kawin paksa atau dia tidak kecelakaan. Jadi sering sekali kita kan kawin paksa atau kecelakaan. Yang kita ingin engineering adalah ada sebuah long term. Kita kan sedang berbicara tentang bagaimana mematangkan demokrasi. Kan sekarang pilihan ini pemilihan yang terbuka ini melahirkan brutalitas, vandalisme, money politik yang uncontrol. Terus kita kembali ke tertutup. Itu kan setback ya. Tiba-tiba langsung udah berarti itu kan harus tertutup. Kemalasan berpikir dan miskinnya diskurs. Kenapa kita tidak riset base? Kalau ada political block, kita bisa memiliki 2 sisi. Tidak hanya Nasdem, tapi juga ada Gerindra atau ada mungkin ormas lain atau ada organisasi yang lain. Kita bisa, dalam perspektifnya begini, dalam pengalaman kami begini. Bayangkan sebuah political block bekerja, ada partai, ada serikat, ada ormas. You can imagine. Jadi bertemunya tidak di persimpangan. Kita selama ini bertemu di persimpangan. Sehingga selalu membahas hal-hal yang taktis. Ya tadi balik selalu soal bagaimana memenangkan. Ya kandidasi. Nah, yang ingin 2 orang ini duduk. Mereka sama-sama melihat bagaimana membangun sebuah mimpi bersama. Mewariskan tidak hanya mimpi. Tapi mimpi itu cukup di-restore aja atau diperbaharui. Tapi yang ingin diwariskan adalah sebuah legacy bagaimana bekerja bersama. Kita historis bekerja bersama. Historis bekerja bersama. Kamu cek, caleg aja satu partai nggak bekerja bersama, cakar-cakaran tuh. Apalagi berbeda partai. Kapan kita mau memajukan daerah, wilayah, negara? Yang ada isi curiga satu sama lain. Ini agendanya apa? Kayak sekarang. Curiga aja isi semua. Civil society, media, political society. Karena nggak ada ruang-ruang dialog dan nggak ada ruang-ruang kerjasama satu dan lain. Nggak ada ruang dialog, nggak ada ruang kerjasama. Dialog kan itu ice breaking.
Tapi apa sejatinya? Kenapa kerjasama itu penting? Dengan kerjasama kita tahu, ini yang berkeringat, ini yang culas. Ah, ya. Iya toh? Ya. Kamu tahu, karena teman satu kos, ini nggak pernah bersihin tong sampah depan kos. Ya. Itu pentingnya bekerja bersama. Ruang itu, common ground itu yang ingin dibuka, ingin di-create. Kita membutuhkan, kalau nggak ketemu di persimpangan, isinya curiga satu dan curiga yang lain. Ya. Dan nggak solid gitu ya, nggak crack. Ya formil aja. Formil. Tapi sebagai teman ngopi-ngopi bagi seorang Tapi Surya. kopi raono ya. Iya Mas, aduh parah iki air putih iki. Katanya tadi udah ngopi tadi di depan kita. Mas, tapi sebagai teman ngopi-ngopi lebih mudah bagi seorang Surya Paloh itu ketika ngopi memahami Jokowi apa memahami Prabowo? Ya, anak ideologi saya. Enggak. Ayo. Ya beda lah Tang. Hmm. Ya sama Pak Prabowo mereka sesama alfa. Oh. Tentu sesama alfa butuh hal yang lebih berbeda. Ya sesama patriotik. Jadi komunikasinya belak-belakan lebih. Ya berjalan beriringan kalau sesama alfa. Oke. Alfa itu tidak boleh satu di depan satu di belakang, nggak bisa tuh. Ya. Ibarat kuda dia harus berjalan bersama. Tuh. Ya, nek Pak Itu Jokowi apa? itu yang diomongin Pak Prabowo ketika digonang dia. Oh. Kita sesama alfa, Bang Surya. Ya makanya setelah dari Golkar kan satu bikin Gerindra, satu bikin Nasdem, ya toh? Ya. Itu sesama alfa. Ya. Ya, Pak Jokowi ya itu bagaimana kerelaan Bang Surya untuk dipimpin. Kan saya pernah cerita waktu di Gaspol juga ketika Pak Cahyo datang tanggal 10 April, tanggal 9 April ditelepon Bu Mega 2014 tuh PDI nggak cukup untuk ngusung Pak Jokowi sendiri. Bang Surya berkenan, Nasdem berkenan untuk dukung Pak Jokowi, berkenan. Tanya sama Cahyo, Bang Surya berkenan untuk mendampingi. Ini almarhum Pak Cahyo Kumolo ya. Pak Jokowi enggak. Itu kan politik, tidak hanya berbicara ketika kita yang memimpin. Tapi ada virtunya. Pak Surya adalah rela untuk dipimpin. Dia nggak mau juga jadi wapres, tapi ikut. Itu kan orang kadang-kadang butuh dengan negosiasi yang alot. Kamu lihat negosiasi yang di sebelah waktu itu. Ada istilah prime minister, ada istilah kepala menteri. Itu kan negosiasi waktu itu di kubu sebelah. Yeah. Tapi Pak Surya enggak banyak, tidak mengedepankan transaksi. Itu yang kemudian jejak rekam itu gini, hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup ini kan jejak rekam. Wajah rupoe iso dirubah, bisa operasi ke Korea ya. Tapi jejak rekam kan tidak bisa direkayasa. Nah, ini kan menarik Mas. Sesama alfa tidak bisa saling mendahului. Tapi ketika ketemu Pak Jokowi, Pak Surya mau untuk dipimpin. Berarti Pak Jokowi ini orang macam berbeda. apa? Ya tipenya apa gitu misalnya. Bukan. Mas Ili. Maksud saya dalam konteks kandidasi. Kalau dalam konteks sekarang kan ya Nasdem ikut dengan Pak Prabowo. Artinya mendukung pemerintahan sepenuhnya segala macam gitu ya. Maksud saya waktu dalam konteks kandidasi. Kandidasi. Ya, beda konteks nih. Ya, beda konteks. Yang satu Purworejo, yang satu Jogja. Tonggo. Tapi berbeda. Ya. Jadi ya maksud saya tentu relasinya berbeda kan, juga ada variabel Anies juga di sana. Berbeda juga perlakuannya gitu ya. Jadi
ya hal-hal seperti itu. Tapi Pak Surya tetap memegang prinsip kepentingan yang lebih besar dia utamakan. Dia orang yang mau mengorbankan egonya. Jadi nggak apa ya. Ya. Dengan Pak Prabowo menjadi kawan berdiskusi, Ya. dengan Jokowi menjadi kakak, dengan Anies menjadi abang gitu. Itu yang Peran-peran yang selalu bisa Iya. diambil dalam itu ya. menjadi relasi. teman diskusi, teman dialog, teman curcol lah. Nah, ini barusan udah disinggung sama Mas Willy juga nih, Pak Anies gitu, Tang. Oke. Kalau Apa nih? kemudian nanti blok politik memang Terbentuk. terbentuk nih, Mas, 2029 mungkin nggak Nasdem masih mengusung Pak Anies? Terlalu dini berandai-andai. Ini Atau malah kemungkinan itu akhirnya tidak ada. Artinya konsekuensi politiknya gitu loh, Mas. enggak gini. Jangan berbicara pada figurnya. Tapi ini kan harus kita lihat blok politik ini akan seperti apa. Itu yang harus kita lihat. Ya bagaimana mengexercise ini. Saya bilang gini, itu tadi kita selalu ujung-ujungnya mengkonversi itu pada pemilu. Ya. Ini kejadian belum kok. Nah, tapi kan agak susah dibayangkan loh, Mas. Iya. Misalnya, membayangkan katakanlah blok politik ini menemukan gayung bersambut antara Pak Prabowo dengan Pak Surya. Tapi kemudian untuk kepentingan jangka panjang kita mau membangun konsolidasi nasional, persatuan nasional, tapi kemudian ketika di kontestasi berbeda arah Enggak, gitu. Itu ya enggak. Itu kan satu kesatuan ya. Tapi kan itu berandai-andai, Tang. Kita kan tidak dalam sekarang berandai-andai. Kita berbicara dalam skema political discourse. Ini kan yang Fitria tawarkan ini kan political konklusi. Ya, jumping. Oke. Jadi apa ya? Jangan mengada-ada. Konteksnya political exercise-nya kalau oke itu satu kesatuan. Nah, tapi apakah diskurs ini bisa berjalan? Segala sesuatu tentu memiliki. Politik itu kan disable society. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang paripurna. Dan semua memiliki konsekuensinya. Gitu. Jika A maka harus A. Jika B maka harus B. Gitu. Ya nanti kita lihat apakah ini bisa berjalan atau tidak. Kalau berjalan tentu ada konsekuensinya. Kalau tidak tentu juga ada konsekuensinya. Oke. Ini jebakan Batman. Iya, Belum. iya. Jangan gini. Itu yang membuat kita malas. Bukan malas. Jebakan itu yang membuat orang kemudian kan ujungnya di sini. Itu yang membuat imajinasi jadi buntu. Sehingga orang nggak mau ginilah kalau kita mau simplify. Akan ujungnya kan UUD tuh, pemilu. Ngapain kita bikin organisasi, ngapain kita capek-capek bikin Ujung-ujungnya struktur. duit itu ada. Ujung-ujungnya uang aja, duit aja nih. Gitu. Itu terlalu simplify. Itu yang membuat orang kemudian hidup menjadi homo economicus atau tadi berbicara sangat apa ya? Kalau boleh dibilang ya simplify. Untuk itu politik tuh social engineering kok. Itu yang kemudian harus kita lihat. Jadi masih terlalu jauh untuk kesana dan itu bukan jadi diskurs yang dibicarakan intinya gitu kan. Mas? Idenya aja belum apa ya, masih celetukan kok. Nah, ini kan bukan hal yang belum didiskusikan segala macam. Di DPP juga belum pernah dibicarakan, gitu. Oke. Jadi apa ya? Tadi yang saya bilang jebakan Batman, jebakan nafsu birahi untuk berbicara pemilu itu memang ya seksis, menggoda betul. Saya orang yang boleh dibilang agak ya kemudian respon saya agak ekstrim. Di ABN gitu ya, Akademi Bela Negara. Saya sampaikan, udah
jangan bicara pemilu dulu. Oke. Walaupun kita partai politik ini nggak mungkin nggak bicara pemilu dan kursi. Tapi kan itu udahlah ya tadi apa bahasa Mutang udah lazim aja udah kayak menghirup nafas aja lah. Ya. Yang kita butuhkan sekarang, kamu ketika duduk ngapain? Nah begitu juga, bagaimana membangun imajinasi politik, bagaimana membangun kerjasama politik, gitu. Itu. Oke. Jadi tidak kemudian ini presidennya pasti ini bagaimana? Sampai ini ya bisa gitu. Jangan-jangan kita dengan adanya kerjasama seperti ini, prosesnya jauh lebih matang, prosesnya jauh lebih terbuka, bisa jadi nanti bisa melahirkan konvensi, mana tahu? Oke. Gitu. Jadi berpikirnya jangan langsung konklusi. Oke, Bisa oke, jadi ya konvensi bisa jadi Ya, ya konvensi gini. bersama misalnya. Kan Ya. teman-teman gini, kita ini terlalu miskin berpraktik politik. Praktik politiknya selalu negosiasi kursi jabatan saja. Siapa dipasangkan dengan siapa atau apa ya. Tapi bagaimana tools metodologinya Lupa ya. Bukan lali ya. Ya lali. Ya. Gitu. Ya soal udah lama Thomas. Konvensi itu udah kata-kata yang udah Bukan hanya lama. konvensi. Ini ya itu gini. Aku ingin mengajak teman-teman justru ya syukur bertemu dengan kamu nih. Ingin ayo lebih terbuka, lebih cair. Untuk kemudian kalau enggak warming up, kalau enggak stretching, ini ya cuma begitu-begitu aja. Ya. Nah, kita butuh hal yang lebih baru, lebih presisi. Kan kita ingin meredusir bagaimana high cost politik, bagaimana abuse of power, bagaimana illiberal politik. Itu kan menjadi catatan banyak hal. Nah, bagaimana kemudian representasi, bagaimana pelembagaan, ini kan jadi catatan semua. Nah, bagaimana itu bisa berjalan dengan exercise bersama, kerja bersama, belajar bersama, dan bermimpi bersama. Ya. Oke. Terakhir Mas, ini pertanyaan terakhir. Meneng gitu. Ada baterainya udah sekarat katanya. Ada ini godaan-godaan ke Gerindra lah. Jangan kan seolah-olah kalau kita bicara sama Mas Willy seolah apakah Mas Willy tergoda, Nasdem tergoda. Gerindranya itu ya menarik juga blok politik dengan Nasdem itu ya. Sebenarnya tidak hanya Nasdem Gerindra. Tadi yang saya bilang, kenapa spektrumnya hanya kerjasama P2P, party to party. Kita harus mengeksersis gini. Distrust ini kita bisa memeriksa. Kita kan ini bicara political society. Oke. Kenapa kita juga tidak memeriksa civil society-nya? Oh, ya. Political block itu tidak hanya semata-mata political society, tidak hanya partai politik, tapi bagaimana civil society-nya juga bisa bekerja bersama. Jadi ruangnya jadi lebih luas, lebar, longgar. Baru kemudian di sana berproses bersama dan agenda-agendanya bisa banyak. Gini, apakah proses politik itu, apakah peristiwa politik itu hanya pemilu? Ya. Nangis kita. Ya. Apakah musrenbang tidak dianggap sebagai sebuah peristiwa politik? Ya. Apakah ketika kita bangun dapur, bangun sekolah, bangun puskesmas tidak dianggap sebagai sebuah peristiwa politik? Ya. Ini yang kemudian terlalu sekatnya terlalu banyak. Ini ya imajinasinya jabatan sih. Ya. Ya, kekuasaan jabatan akhirnya ya. kita- Terkungkum di situ ya Mas ya akhirnya. Tuh, jadi katak dalam tempurung. Nah, kita ingin lapangannya bukan lapang pedal gitu. Kita pengen lapangannya ya apa Anfield lah, Enfield. tidak Old Trafford ya. Karena masih dalam gua. Tuh. Siap. Ya wis kalau gitu. Terima kasih Mas Willy. Makasih, Mas Sama-sama. Willy. Cerita-ceritanya. Ini semoga nanti pokoknya sehat-sehat lah Mas, selalu mengawal ini. Ya kan. kita tentu saat yang paling penting kesehatan kita berdemokrasi harus bersama-sama. Ya. Jadi
biar otaknya nggak ngeres gitu ya, biar otaknya nggak curiga melulu gitu ya. Ya kita harus pesan terakhirku sebagai penutup. Modalitas utama Republik ini dialog. Dialog. Kalau dialognya miskin, ruangnya tidak ada, dengan gampang kita curiga dan baperan. Karena ketemunya, ya kamu lihat bagaimana kreditnya lalu lintas. Kita apalagi hidup di era disrupsi informasi. Sedikit aja kita, hoax saja kita anggap sebuah kebenaran. Maka kemudian apa ruang silaturahmi yang paling utama, berdialog satu dan lainnya untuk kemudian mencairkan ini semua. Katanya mau 100 tahun Indonesia merdeka. Apakah itu jargon? Ya, kalau hanya begini-begini aja jadi jargon. Kita harus melakukan korespondensi dong. Mimpi zaman angkatannya Pak Prabowo dan Pak Surya begini. Mimpinya angkatan 98 begini. Mimpinya generasi Gen Z ini apa? Tentu dia harus melakukan korespondensi. Ini hidup dalam satu masa. Harus melakukan dialog. Mimpi kalian apa, mimpi ini berapa. Terjadi dialog satu dan lain. Sehingga kita bisa melihat, ini peta jalannya. Kita mau ke arah mana. Itu. Siap. Oke. Makasih Mas Willy. Sami. Jangan saling curiga. Jangan saling curiga kamu. Tanya terus Anies Baswedan ini. Nanti masih terlalu jauh. Ya, gitu sahabatku maksudku. Jebule calonnya siapa? Coba. Rosiana Silalahi. Gempar nanti dunia perpolitikan. Kenapa tidak? Itu kan pidatonya Hillary. One time, suatu saat saya ingin memecahkan ceiling glass ini. Itu baru sih itu. Gitu sahabat Kemas.com, semoga bisa mendapatkan pembelajaran ya dari obrolan kita dengan Mas Willy Aditya. Itu akhir kata saya Tata Gurito. Saya Fitra Farisa. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.